Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku guys ya, channel harapan bangsa yang kalian tunggu-tunggu. Oke, sekarang kalian berada di Kistis lagi guys ya, kisah-kisah mistis yang akan layak kita bincangkan di channel ini guys ya. Malam ini aku akan menceritakan tentang kasus-kasus orang yang terjadi pada tahun 2000-an guys ya. Oke, langsung saja kita ke cerita yang pertama guys ya. Cerita pertama itu terjadi di tahun 2003 guys, dimana ada orang menginap di hotel guys ya, di hotel di daerah Kansas Amerika, dimana orang itu mencium bau busuk yang sangat menyengat guys ya di dalam kamar hotelnya selama 3 hari berturut-turut guys. Terus setelah 3 hari orang tersebut memutuskan untuk memberitahu petugas hotel karena bau busuk itu sangat menyengat sekali guys ya. Terus petugas kebersihan pun datang guys ya ke kamar tamu tersebut untuk membersihkan dan mencek apa yang terjadi sehingga ada bau yang sangat menyengat ya guys. Petugas kebersihan itu pun lalu memindahkan kasur untuk mencari tahu guys ya apa yang ada di bawah kasur tersebut. Ternyata setelah diteliti guys ya, di bawah kasur tersebut terdapat mayat wanita yang telah membusuk guys, menggunakan kaos tuking dan memakai kerudung wiarawati guys ya. Oke guys, itu untuk cerita yang pertama guys ya. Andainya terjadi dengan kalian gimana guys? Apakah kalian akan lanjut untuk menginap di hotel itu, atau kalian otomatis langsung pindah tempat guys? Kalau aku otomatis guys pindah tempat karena sangat mengerikan banget guys. Setelah 3 hari baru tahu guys bahwasanya ada sesuatu di bawah kamar. Wow. Next cerita selanjutnya guys ya, telepon misterius guys. Oke, ini cerita terjadi di Los Angeles, masih di Amerika guys ya. Suatu ketika seorang pria bernama Charles Ivek pergi ke Los Angeles guys, naik kereta api untuk melakukan wawancara kerja. Semua orang berharap ia akan berhasil. Tunangan dan keluarga Charles yang lain kemudian menerima panggilan telepon dari Charles, tapi tidak ada jawaban guys. Tak lama kemudian mereka menerima informasi bahwa Charles telah meninggal dalam kecelakaan kereta yang terjadi 35 menit sebelum panggilan dari Charles. Telepon Charles tidak akan pernah ditemukan. Jadi setelah ada orang telepon kepada keluarga Charles guys ya, dengan menggunakan nomor telepon Charles sebelum 35 menit Charles kecelakaan guys. Tetapi yang anehnya di sini, telepon Charles itu tidak pernah ditemukan guys sampai saat ini, dan tidak pernah tahu juga siapa yang menelepon menggunakan telepon Charles tersebut guys. Begitu ceritanya mungkin guys. Kita ke cerita yang ketiga guys ya. Cerita yang ketiga adalah insiden Diet Loss Fest guys. Jadi ini terjadi pada tahun 1959. Ada sekelompok pendaki asal Rusia guys ya ditemukan meninggal setelah melakukan perjalanan. Tenda-tenda mereka seperti baru dirobek dari dalam, dan para pendaki itu mengalami retak pada tulang-tulangnya setelah satu wanita bahkan kehilangan lidahnya. Hingga saat ini masih belum ditemukan penyebab dari kejadian ini guys. Pada tahun 1959 itu guys, ada sekelompok pendaki asal Rusia guys ya melakukan pendakian ke atas gunung, tetapi masyarakat menemukan mereka dalam keadaan sudah meninggal guys ya. Tetapi yang anehnya itu tanda-tanda mereka itu seperti dirobek dari dalam guys ya. Jadi pembunuhnya itu berada di dalam tenda mereka seperti itu guys ya, bukan dari luar. Kalau misalnya dari luar kan itu kemungkinan beruang atau binatang buas guys ya, tapi ini dari dalam guys, seolah-olah pembunuhnya itu ada di dalam.
dan sangat mengerikan sekali guys ya. Bahkan tulang-tulang salah satu wanita kehilangan lidahnya dan tulang-tulang mereka pada retak semua guys ya. Dan sampai saat ini masih belum ditemukan penyebab kejadiannya itu apa guys ya. Begitu ceritanya guys. Wow, kira-kira apa guys yang membunuh mereka sampai seperti itu guys ya. Kalian bisa simpulkan sendiri guys. Oke, next kita ke cerita yang keempat guys ya. Kasus Elisa Lam guys. Elisa Lam ini adalah seorang murid yang hilang pada tahun 2013 guys ya. 7 tahun yang lalu berarti ini ceritanya. Tubuhnya ditemukan meleleh di atap tangki air sebuah hotel. Dalam rekaman kamera CCTV tampak Elisa sedang ketakutan seolah ada yang mengikutinya. Polisi belum sanggup menemukan bukti apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa. Jadi ceritanya guys, pada tahun 2013 itu ada seorang murid sekolah ya guys ya yang hilang, tetapi pada saat ditemukan itu tubuhnya sudah meleleh guys di sebuah hotel seperti itu, dan itu terekam kamera CCTV guys ya. Dari penelusuran di kamera CCTV itu tampak si murid ini guys ya sedang ketakutan seolah-olah ada yang mengejarnya guys ya, seperti ada yang mengikutinya, sampai terjadi mayatnya sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa guys ya, dengan tubuhnya yang meleleh guys. Dan sampai saat ini bukti dari apa yang terjadi itu belum ditemukan, dan nggak tahu apa yang terjadi guys ya sampai tubuhnya itu meleleh guys. Kalian bisa cari di beritanya di internet guys ya, atau kalau kalian tahu apa yang terjadi tolong tulis di kolom komentar guys ya. Oke, cerita terakhir berjudul Dikubur Hidup-Hidup guys ya. Oke, seorang wanita asal Yunani mengidap penyakit kanker guys ya, dan dipastikan telah meninggal. Namun pada saat pemakaman terjadi suara ketakutan dari dalam makam wanita itu guys ya. Setelah dibongkar, dokter mengatakan bahwa ia telah meninggal beberapa jam yang lalu guys. Wow, maksudnya ada seorang wanita mengidap penyakit kanker guys ya, dan sudah dipastikan dokter bahwasanya dia itu sudah meninggal guys. Namun pada saat pemakaman wanita itu ketakutan guys, dan terdengar dari makam itu wanita itu berteriak guys ya. Setelah dibongkar makamnya guys ya, dokter mengatakan bahwa ia telah meninggal beberapa jam yang lalu. Kalau kita sebagai muslim, kita sudah tahu guys ya apa yang terjadi kepada wanita itu guys. Dia mengalami yang namanya ajab kubur guys ya. Tapi bagi mereka yang mungkin tidak mengerti, yaitu suatu hal yang sangat mengerikan guys ya, mistis, horor dan sebagainya guys. Oke guys, segitu saja untuk cerita kistis pada episode kali ini guys ya. Jika kalian ada hal-hal yang menarik yang untuk kita ceritakan di channel ini guys ya, tulis di kolom komentar guys ya. Jangan lupa like, share dan subscribe guys ya, agar aku bisa semangat bikin konten seperti ini lagi guys ya. Stay safe everyone, tetap jaga kesehatan dan social distancing. Salam kistis, kisah mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.